Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Novita Sari dalam materi Natural Basic Therapy. Yang mana pada sesi ini kita akan berdiskusi tentang hypnoparenting. Baik, sebelum memasuki materi pada hypnoparenting, silahkan untuk teman-teman dapat melakukan presensi pada QR code yang akan muncul pada desktop teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya yang akan kita pelajari terkait hipnoterapi yaitu kita akan membahas tentang sejarah hipnosis, kemudian pengertian hipnoterapi, kemudian manfaat hipnoterapi beserta tahapan hipnoterapi. Dr. Milan Hyland Erickson adalah pendiri dari American Society for Clinical Hypnosis yang mana memberikan pengaruh ke berbagai pengetahuan lainnya, antara lain yaitu brief hypnotherapy, strategic family therapy, family system therapy, solution focused brief therapy, dan neuro-linguistic programming. Selanjutnya, kita akan berdiskusi tentang perbedaan hipnosis dan hipnoterapi. Hipnosis sendiri yaitu kondisi pikiran di mana fungsi analitis logis direduksi sehingga memungkinkan individu masuk ke dalam kondisi bawah sadar. Sedangkan secara khusus hipnosis ditandai dengan keadaan pikiran di mana seseorang sangat santai namun sangat fokus. Dalam keadaan ini, pikiran menerima dan terbuka terhadap saran dari orang lain. Pada skema pikiran manusia, kesadaran manusia dapat dibagi menjadi dua area, yaitu yang utama yang saling berkontribusi untuk menciptakan suatu pemikiran. Yang pertama yaitu conscious mind atau pikiran sadar, dan yang kedua yaitu subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Yang dalam artian subconscious mind yaitu dilindungi oleh suatu filter atau penyaring yang dikenal dengan istilah critical area. Ketika saya berbicara di hadapan teman-teman sekalian, saya menggunakan skema pikiran saya dalam kondisi subconscious mind. Kemudian, sebaliknya, jika seorang berkomunikasi dengan seseorang yang tidak disukainya atau strangers atau orang baru, manusia akan memilih skema pikiran dengan subconscious mind atau menutupi rapat critical area walaupun informasi yang disampaikan relatif logis dan benar. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa subconscious mind dan conscious mind adalah skema pilihan pikiran manusia yang bisa dipilih oleh manusia itu sendiri. Kemudian, sekarang kita belajar tentang apa itu hipnoterapi. Hipnoterapi adalah pemberian sugesti terapeutik kepada seseorang yang sedang dalam keadaan hipnosis. Hipnoterapi klinis melibatkan analisis perilaku, pikiran, perasaan, dan pengalaman masa lalu untuk menciptakan sugesti terapi yang efektif. Hipnoterapi di sini, di sisi lain, jenis terapi yang digunakan oleh profesional kesehatan atau oleh terapis yang menggunakan hipnosis untuk membantu individu memasuki pikiran alam bawah sadarnya. Ya, gelombang otak manusia terbagi dari beberapa bagian, yang mana pada layar teman-teman sudah tersajikan terdapat 3 gelombang otak. Dalam hipnoterapi sangat diperlukan untuk menganalisis gelombang otak manusia, karena dengan persetujuan klien akan membimbing klien untuk turun dari gelombang otak normal manusia, yaitu pada dominan beta yang digambarkan pada gambar pertama, yang mana gelombang otak memiliki berbagai warna, yang mana artinya hal tersebut manusia dalam kondisi sadar dan penuh distraksi dari berbagai macam pikirannya. Kemudian dari gelombang otak beta kita akan membawa gelombang otak manusia menuju ke gelombang delta, yang mana digambarkan pada layar teman-teman berwarna biru. Gelombang delta adalah gelombang otak yang rileks, kemudian sangat fokus dan reseptif, yang mana pada gelombang otak
delta, manusia sudah bisa atau sudah siap untuk diberikan sugesti positif dalam tahapan hipnoterapi. Selanjutnya yaitu kita akan berbicara tentang manfaat hipnoterapi. Manfaat hipnoterapi sendiri yaitu sebagai bagian dari rencana terapis untuk memasuki pikiran bawah sadar yang bertujuan menemukan sumber dari akar sebuah masalah yang dialami oleh klien. Seperti misalnya rasa takut, rasa trauma, rasa fobia, ketergantungan, kemudian kecemasan. Kemudian terapis akan memberikan sugesti terapeutik kepada seseorang yang sedang dalam keadaan hipnosis. Tentu saja hal ini berbeda dengan subjek hipnosis yang sering ditampilkan pada layar televisi, yang mana banyak disajikan pada layar televisi sebuah hiburan yang menyalahi ruang lingkup hipnosis itu sendiri. Karena pada prinsipnya perlakuan hipnosis atau hipnoterapi adalah kesepakatan antara klien dan juga terapis. Tidak seperti yang sering ditampilkan pada layar televisi yang mana membuka rahasia klien, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan persetujuan klien. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pada tayangan televisi sudah dilakukan proses editing persetujuan untuk bertujuan dalam hiburan pertelevisian. Baik, selanjutnya kita memasuki tahapan hipnoterapi sederhana, yang mana ada 4 tahapan hipnoterapi sederhana. Yang pertama adalah direct or indirect suggestion, yang kedua adalah object imagery, yang ketiga adalah future pacing, yang keempat adalah idiomotor response. Yang mana direct indirect suggestion adalah membawa klien untuk memasuki ke dalam kondisi nyaman, kemudian kondisi rileks yang mana nantinya akan kita arahkan untuk menuju ke tahapan yang kedua yaitu object imagery. Kita bawa klien untuk membayangkan kondisi rasa yang tidak dia sukai ke kondisi yang disukai, dari rasa sakit ke kondisi rasa yang tidak sakit. Kemudian tahap selanjutnya yaitu future pacing atau membawa klien untuk membayangkan kondisi mana yang saat ini ingin dia capai. Kemudian idiomotor respon adalah meminta klien memberikan tanda atau sinyal bahwa kondisinya sudah dalam kondisi rileks dan nyaman. Biasanya bisa ditandai dengan menggerakkan jari, kemudian mengangguk, dan lain sebagainya. Sebelum melakukan tahapan hipnoterapi selanjutnya, pelaksanaan hipnoterapi perlu kita sebagai terapis melakukan pengecekan yang disebut yaitu suggestibility test. Dapat dipastikan merupakan suatu sugesti sederhana yang bertujuan untuk imajinasi subjek dan juga membangkitkan daya aksi-reaksi di tingkat subconscious mind menuju alam bawah sadar si terapis. Beberapa teknik suggestibility test yang bisa diterapkan yaitu ada rigid catalepsy, focus training, locking the hand atau ice catalepsy, dan relaxation training. Baik, selanjutnya nanti pada sesi ini kita akan mencoba dengan suggestibility yang locking hand. Seperti ini. Mungkin saya akan mencontohkan kalimat sederhananya supaya teman-teman dapat melakukan tes suggestibility. Yang pertama, letakkan kedua tangan teman-teman dengan posisi menggenggam erat seperti ini dan sejajar dengan mata. Kemudian, minta klien untuk fokus kepada tangan atau genggaman tangan klien. Kemudian, kita lakukan atau kita berikan kalimat sugesti. Seperti misalnya, diawali dengan relaksasi, tarik nafas, kemudian rileks, fokus kepada genggaman tangan Anda. Semakin Anda fokus pada genggaman tangan, Anda merasakan semakin tangan Anda merasa erat, semakin terasa berat, semakin terkunci.
Kemudian lakukan pengulangan sugesti yang bisa dilakukan dengan pada tahapan atau pilihan locking hands. Mungkin itu untuk lebih jelasnya lagi nanti kita praktekkan pada sesi praktikum di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan tentang langkah-langkah hipnosis atau hipnoterapi sederhana yang akan diawali oleh pre-induction talk, induction, deepening, deep level test, suggestion, dan juga termination. Dan selanjutnya akan diakhiri oleh post hypnosis test, yang mana langkah-langkah ini akan kita praktekkan pada pertemuan selanjutnya.